Salam sehat dan bahagia. Saya CGP Kota Balikpapan Angkatan 6 kelas B kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 1.3 dengan judul Merencanakan Prakarsa Perubahan. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Bapak Januari dari SMP Negeri 8 Balikpapan, Bapak Bintang Abdillah dari SMK Negeri 5 Balikpapan, saya sendiri Ibu Dian Putri Safrin dari SMP Negeri 23 Balikpapan, Ibu Rizky Safrina dari SD Negeri 013 Balikpapan Timur, dan Ibu Reli Puspita dari SMK Negeri 3 Balikpapan. Untuk merancang sebuah prakarsa perubahan, pertama-tama kami menentukan visi kelompok. Visi kelompok kami adalah terwujudnya budaya literasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dalam rangka mewujudkan sebuah visi, maka perlu dirumuskan prakarsa perubahan yang dibentuk dengan sebuah alat bantu yang disingkat menjadi ATAP. A adalah aset. Aset yang dimiliki oleh anggota kelompok kami adalah di sekolah sudah memiliki perpustakaan, program literasi, fasilitas papan mading, dan kemudahan akses informasi digital. Tantangan yang sama-sama kami hadapi adalah kurangnya minat baca siswa dan belum adanya penjadwalan publikasi rutin. Berdasarkan aset yang kami miliki dan tantangan yang kami hadapi, kami merumuskan sebuah aksi kegiatan yaitu meningkatkan kemampuan literasi siswa dan meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat konten mading. Pembelajaran yang diharapkan dapat diambil dari kegiatan tersebut adalah dengan adanya kegiatan pembuatan mading diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan menambah minat baca siswa. Berdasarkan analisis menggunakan alat bantu ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran, kami merumuskan sebuah kalimat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan mading kelas yang menarik dan kreatif sebagai nilai tambah dalam meningkatkan minat baca siswa. Untuk mewujudkan kalimat prakarsa perubahan, maka diterapkan model manajemen perubahan inquiry apresiatif yang disingkat menjadi BAKJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Langkah pertama yaitu buat pertanyaan. 1. Mengapa kita perlu mewujudkan mading kelas yang menarik dan kreatif? 2. Bagaimana mewujudkan mading kelas yang menarik dan kreatif? Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka dibuatlah sebuah tindakan yaitu berdiskusi dengan siswa, guru, dan kepala sekolah mengenai pentingnya mewujudkan mading kelas yang menarik dan kreatif. Langkah kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat mading kelas? Apa saja konten bacaan atau literasi yang diminati siswa saat ini? Bagaimana perwujudan mading kelas yang berhasil dilakukan selama ini? Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka disusunlah beberapa tindakan yaitu mendiskusikan dengan siswa konten literasi yang disukai, melibatkan siswa untuk menemukan potensi yang dimiliki, serta mengumpulkan informasi mengenai guru yang sudah pernah membuat mading kelas yang menarik dan kreatif. Langkah selanjutnya yaitu gali mimpi dengan pertanyaan, apa saja yang dapat dilakukan dalam pembuatan mading kelas yang menarik dan kreatif? Apa refleksi saya dengan adanya mading yang menarik dan kreatif di kelas? Kemudian disusunlah tindakan yaitu membuat desain mading kelas yang menarik dan kreatif bersama siswa dan menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka terhadap mading kelas. Selanjutnya pada langkah jabarkan rencana, terdapat beberapa pertanyaan yaitu, apa langkah-langkah untuk menyiapkan mading kelas yang menarik dan kreatif? Berapa lama target untuk menyiapkan mading kelas? Bagaimana pengaturan agar mading kelas menarik dan kreatif? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan mading kelas yang menarik dan kreatif?
Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka disusunlah beberapa tindakan, yaitu membuat capaian yang realistis setiap bulan dan menyusun aturan atau yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar mading kelas menarik dan kreatif. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar mading kelas menarik dan kreatif, kapan mading kelas ini dapat diwujudkan. Tindakan yang diambil yaitu menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, dan menentukan tenggat waktu untuk penyelesaian tugas. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kelompok kami membuat sebuah visi, yaitu terwujudnya budaya literasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dengan alat bantu atap, kami merancang prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan mading kelas yang menarik dan kreatif sebagai nilai tambah dalam meningkatkan minat baca siswa. Pada prakarsa perubahan tersebut, dimensi profil pelajar Pancasila yang ditonjolkan adalah kreatif dengan elemennya, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Akan tetapi, dalam proses pembuatan mading dan pembuatan isi konten mading, diharapkan seluruh profil pelajar Pancasila dapat dimunculkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.